Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Edmundo Ferdinandus dengan NIM 2019-08-01-001 akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat. Judul yang saya berikan adalah Sistem Monitoring Ketinggian Air Berbasis Internet to Things di Rumah. Alat yang diperlukan adalah Node MCU, sensor HC-SR04, dan kabel jumper. Sensor HC-SR04 mengirimkan gelombang ultrasonik untuk mengetahui jarak dari suatu objek, di mana objek di sini adalah bak air. Node MCU adalah sebagai otak yang mengirimkan data hasil gelombang ultrasonik ke internet dengan bantuan Wi-Fi. Dengan alat ini, kita dapat mengetahui level air pada bak air di mana saja dengan bantuan aplikasi Blink dan platform ThingSpeak. Dan untuk rangkaian alatnya seperti ini. Pertama, kita hubungkan Node MCU dan sensor HC-SR04 menggunakan kabel jumper. Pada sensor HC-SR04 memiliki 4 pin, yaitu VCC atau positif, trigger atau input, echo atau output, dan ground atau negatif. Untuk pin VCC atau positif dihubungkan ke pin 3 volt pada Node MCU dengan kabel jumper berwarna merah. Untuk trigger atau input dihubungkan ke pin D1 pada Node MCU dengan kabel jumper berwarna hijau. Untuk echo atau output dihubungkan ke pin D2 pada Node MCU dengan kabel jumper berwarna ungu. Dan untuk ground atau negatif dihubungkan ke pin G pada Node MCU dengan kabel jumper berwarna hitam. Setelah sudah dihubungkan, hasil rangkaian akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian coding. Berikut ini adalah codingannya. Sebelum itu kita harus install library yang diperlukan, yaitu library Node MCU ESP8266, library Blink, dan library ThingSpeak. Di sini saya mendefine trigger pin D1, artinya pin trigger pada sensor HC-SR04 dihubungkan ke pin D1 pada Node MCU. Lalu berikutnya define echo pin D2. Ini menunjukkan pin echo pada sensor HC-SR04 dihubungkan ke pin D2 pada Node MCU. Lalu berikutnya adalah unsigned long ch_number. Ini adalah memanggil nomor channel di ThingSpeak. Ini akan saya jelaskan belakangan. Lalu berikutnya adalah const_char write_API. Ini adalah memanggil write API key pada ThingSpeak yang akan dibuat nanti. Ini kan saya jelaskan belakangan. Lalu berikutnya adalah char on. Ini untuk memasukkan token yang kita dapat ketika membuat project pada aplikasi Blink. Ini kan saya jelaskan belakangan. Lalu berikutnya char SSID. Ini kita akan memasukkan nama Wi-Fi yang digunakan. Dan char pass untuk memasukkan password Wi-Fi. Jika tidak ada password, maka ini bisa dikosongkan. Lalu ada unsigned long start milis, unsigned long current milis, const unsigned long period sama dengan 10.000. Lalu berikutnya adalah Wi-Fi client. Ini adalah untuk memanggil Wi-Fi client. Lalu berikutnya adalah long duration. Di sini saya melakukan deklarasi terhadap durasi dan int distance saya melakukan deklarasi terhadap jarak. Lalu berikutnya adalah widget LCD V1. Ini adalah untuk layar LCD pada aplikasi Blink. Ini kan saya jelaskan belakangan. Lalu kita masuk ke void setup. Di void setup adalah pin mode trigger pin output. Ini adalah pin trigger sebagai output dari gelombang ultrasonik yang akan dipancarkan oleh sensor. Pin mode echo pin input. Pin echo ini sebagai input data dari hasil gelombang ultrasonik yang dipantulkan objek. Lalu serial begin 9600, lalu Blink begin on SSID dan pass. Ini merupakan inisiasi pada server Blink dengan memanggil token, nama Wi-Fi, dan password Wi-Fi. Lalu berikutnya Wi-Fi.begin SSID pass. Ini adalah inisiasi koneksi Wi-Fi. Ini bertujuan agar ketika Wi-Fi terkoneksi, maka akan dihubungkan ke platform ThingSpeak. Lalu while Wi-Fi status sama dengan while_connected, delay 500, serial print titik. Lalu berikutnya serial print learn Wi-Fi terkoneksi. Ini menunjukkan agar ketika status ini berhasil, maka akan muncul tulisan bahwa Wi-Fi telah terkoneksi. Lalu berikutnya serial print learn Wi-Fi.local IP. Lalu berikutnya ThingSpeak.begin client. Ini adalah inisiasi server ThingSpeak. Lalu start milis sama dengan milis. Lalu LCD clear dan LCD print ini adalah untuk layar LCD pada aplikasi Blink. Lalu dan untuk tulisan pada layar, saya menuliskan dengan jarak dalam sentimeter. Lalu kita masuk ke void loop. Di void loop ini melakukan pembersihan pada layar LCD pada tampilan di aplikasi Blink, lalu menampilkan jarak dalam sentimeter di aplikasi Blink pada layar LCD. Lalu berikutnya ada blink.run. Ini menjalankan Blink. Lalu digital write trigger pin low, delay microsecond 2. Lalu berikutnya digital write trigger pin, high,
delay microsecond 10. Lalu berikutnya digital write trigger pin low. Lalu berikutnya di sini memanggil duration dengan sama dengan pulse in echo pin high. Duration ini didapat dari gelombang ultrasonic yang ditangkap oleh pin echo. Lalu distance-nya di sini dibikin sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Lalu berikutnya LCD print 7,1, distance. Lalu serial print distance. Lalu berikutnya jika distance-nya kurang dari 5, maka di aplikasi Blink akan menunjukkan notifikasi bahwa peringatan air sudah mau penuh dengan delay 1500. Lalu current millis sama dengan millis. Jika current millis dikurang start millis lebih besar sama dengan period, maka akan mengirimkan data pada ThingSpeak dengan mengirimkan distance, lalu memanggil ThingSpeak dengan nomor channel dan write API key. Lalu start millis sama dengan current millis. Lalu serial.println satuan cm dengan delay 2000. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Blink. Pastikan di handphone kalian sudah terinstall aplikasi Blink. Jika belum, dapat diinstal di Play Store atau App Store. Lalu kita di sini akan membuat project. Kita klik new project. Lalu untuk device-nya kita pilih menjadi Node MCU. Dan untuk connection type-nya Wi-Fi. Dan untuk project name-nya saya buat menjadi water level. Lalu kita klik create. Setelah sudah, nanti akan ada token yang dikirimkan ke email kita. Setelah sudah, kita akan menambahkan komponen yang diperlukan. Di sini saya akan menambahkan layar LCD. Lalu saya klik pada layar LCD. Klik advance, dan untuk input pinnya saya buat menjadi virtual dan V1. Ini dapat dilihat pada codingan pada digital LCD dalam kurung V1. Lalu setelah sudah, kita kembali lagi ke tampilan awal. Lalu saya di sini ingin menambahkan notifikasi. Untuk notifikasi ini dibiarkan seperti ini. Lalu berikutnya kita beralih ke ThingSpeak pada website. Kita ketikkan thingspeak.com pada browser, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan sudah membuat akun pada ThingSpeak. Jika belum, bisa melakukan sign up terlebih dahulu. Lalu di sini saya klik channel, dan untuk channelnya saya sudah buat dengan saya beri nama water level. Untuk membuat visualisasinya nanti. Channel ID ini akan kita masukkan ke dalam Arduino pada unsigned long channel number. Kita masukkan ke sini. Dan untuk API key-nya kita masukkan yang write API key. Yang ini kita copy masukkan ke dalam write API key. Lalu di sini saya akan membuat add visualization. Di sini saya akan membuat fill 1 chart. Klik lalu pencet save. Di sini fill-nya sudah terbuat dengan nama water level. Nanti setiap ada pergerakan pada sensor akan masuk ke dalam sini. Setelah semua sudah setting, kita dapat menghubungkan Node MCU dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Lalu kita lihat di tools untuk portnya apakah sudah sesuai. COM3, oke. Lalu kita mulai untuk upload coding. Dan kita tunggu sampai proses telah selesai. Dapat dilihat bahwa coding berhasil diupload kepada Node MCU. Dan sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan apakah sensor bekerja dengan baik atau tidak. Di sini saya akan praktikkan dengan menaruh sensor pada ember yang kosong dan dihubungkan ke Node MCU, dan saya hidupkan menggunakan power bank. Di sini tertulis bahwa jarak sensor adalah 20 cm. Sekarang saya akan coba untuk mengisi ember dengan air. Sekarang saya akan coba untuk memasukkan air ke dalam ember untuk melihat apakah jarak akan berkurang. Dapat dilihat bahwa jarak berkurang sedikit demi sedikit. 18, 16, 17, 13. Jarak berkurang menjadi 13. Lalu saya coba akan memasukkan lagi. 9, 8,
Sekarang jarak menjadi 8. Nanti ketika jarak telah kurang dari 5, maka akan muncul peringatan bahwa air sudah mau penuh. Tujuh, 5. Nah, bisa dilihat bahwa peringatan air sudah mau penuh. Ini menunjukkan bahwa alat berfungsi dengan baik. Sekarang kita kembali ke komputer untuk melihat data yang ditangkap di ThingSpeak. Sekarang kita kembali lagi ke ThingSpeak dan kita lihat pada grafik. Nah, ini titik yang ini menunjukkan ini titik pada saat ember masih kosong, lalu mengalami penurunan level sedikit demi sedikit sehingga hampir menjadi penuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berhasil dikirimkan ke ThingSpeak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.